Hai semuanya saudara, Shalom, selamat datang dalam sebuah segmen Kerinduanku yang hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebaikan Tuhan dan sama-sama menikmati kasih setia Tuhan. Apa kabar semuanya saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan sehat, kuat, dan yang terpenting saudara tetap bahagia di tengah-tengah masalah yang mungkin sedang menerpa kehidupan orang percaya. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Kami berterima kasih untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Kami berterima kasih untuk kebaikanmu yang tidak pernah berubah. Tuhan Yesus yang baik, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Berkatilah kami Tuhan, tuntunlah langkah kami, sertai kehidupan kami. Kami sadar penuh bahwa Tuhanlah yang memampukan kami, Tuhan yang memberikan kami kekuatan. Berbicaralah melalui hamba-Mu, sebab kami sangat siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ini kita akan belajar sebuah renungan yang berjudul Dealing with the Bitterness, atau menghadapi atau mengatasi kepahitan. Setiap kita pasti pernah mengalami situasi di mana perbuatan orang lain atau aksi orang lain atau tingkah laku orang lain berefek kepada kehidupan kita. Dalam hidup ini ada saja orang yang mungkin kita sadar atau nggak sadar, mungkin kita melakukan atau nggak melakukan, sehingga membuat orang itu menjadi sakit hati sama kita, sehingga membuat orang itu menjadi kecewa bagi kita. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita merespon orang yang saudara sayang atau orang yang saudara cintai, tapi dia mengkhianati atau menyakiti saudara. Apakah saudara akan membalas kejahatan orang tersebut, atau saudara akan membuat orang itu hancur dan sebagainya, atau saudara justru memilih untuk menyerahkannya kepada Tuhan dan mengampuni. Kita perlu mengerti bahwa gak mudah untuk mengampuni orang yang menyakiti kita. Gak mudah untuk dealing dengan yang namanya amarah, emosi, atau kekecewaan. Nah, kita akan melihat di Alkitab dalam Kejadian 37 ayatnya yang keempat. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf daripada semua saudaranya, maka bencilah mereka kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Yusuf mengalami begitu banyak masalah dalam kehidupannya. Saya selalu percaya bahwa sebelum Tuhan memakai seseorang dengan gagah perkasa, seringkali prosesnya menyakitkan. Gak ada orang dipakai Tuhan hebat, luar biasa, nggak ada yang nggak diproses. Semua pasti pernah diproses. Makanya jangan anti sama proses. Karena proses adalah cara Tuhan membentuk kita, mematangkan kita untuk sebuah rancangan yang indah di hari depan. Nah, kalau kita melihat Yusuf mendapat mimpi bulan, bintang, dan ke-11. Bulan, matahari, dan ke-11 bintang menyembah kepada dia. Mendengar mimpi itu, keluarga Yusuf makin marah, makin benci, dan makin pahit sama Yusuf. Nah, kita akan mempelajari hari ini, saudara, alasan mengapa orang pahit atau benci dalam kasusnya Yusuf ini. Yang pertama, alasannya karena iri hati, jealous of relationship. Iri hati atas hubungan yang Yusuf punya dengan ayahnya Yakub. Kejadian 37 ayat 3 mengatakan demikian. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anak yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Hubungan antara Yusuf dengan Yakub adalah hubungan yang spesial. Karena Yusuf lahir di masa tuanya Yakub. Alkitab katakan Yusuf adalah anak pertamanya dari Rahel. Dan Rahel sangat dikasihi oleh Yusuf. Ketika Yusuf mati, sudah sangat wajar. Ketika Yakub mati sudah sangat wajar Yakub memberikan kasih cintanya kepada anaknya. Yakub sangat mengasihi Yusuf karena Yusuf adalah anak yang lahir ketika dia sudah menjadi tua. Salah atau benar, Yakub menunjukkan rasa cintanya yang luar biasa. Hal ini mengakibatkan orang iri hati. Saya mau bilang sama saudara, kadang-kadang kalau orang suka sama kita, atau kita found favor di hadapan pimpinan kita, di hadapan keluarga kita, kadang-kadang itu menarik iri hati sama orang lain. Jadi banyak orang menjadi pahit karena melihat kok dia berbeda sama gua, kok sama dia lebih begini, sama dia lebih begini.
Yang pertama, bahwa ingat bahwa ketika saudara dan saya merasa kurang dikasihi atau kurang diperlakukan istimewa, ingat bahwa penghargaanmu bukan datang dari manusia, tapi datang dari Tuhan. Di mata Tuhan, engkau adalah kesayangannya, engkau adalah favoritnya. Ingat, kalau orang lain diperlakukan berbeda dengan engkau, orang lebih dapat privilege, lebih disayangi, lebih dipermudah, jangan marah. Jangan biarkan kepahitan, kebencian itu datang dalam hidup saudara. Yang kedua, alasan mengapa orang bisa menjadi iri hati. Yang pertama karena hubungan. Yang kedua, jealous opposition. Kejadian 37 ayat yang ketiga, Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anak yang lain sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Setiap orang yang tahu, yang pergi ke sekolah minggu pasti tahu bahwa jubah yang maha indah itu adalah gambaran dari bahwa Tuhan atau Yakub sangat mengasihi dia, sangat mencintai dia. Dari ayat ini kita tahu bahwa karena posisi, karena Yusuf lahir di masa tua, posisi. Kadang-kadang posisi orang ketika kita ada di atas, ketika kita menjadi orang yang berhasil, itu membuat orang menjadi iri. Berkat bukan saja menarik perkenan Allah, bukan saja menarik berkat Allah, tapi perkenanan Allah juga bisa menarik iri hati orang lain. Kalau saudara ada di posisi atas, please jangan, jaga hatimu baik-baik. Kalau saudara ada di posisi atas, jangan saudara menyakiti orang lain. Justru semakin di atas engkau, semakin engkau merendahkan hati. Hari ini kalau saudara menjadi orang yang lebih daripada yang lain, ingat bahwa hal itu bisa membuat orang mungkin sakit hati atau kecewa. Jadilah baik sama mereka yang mungkin sama-sama berjalan sama saudara, tapi keadaannya berbeda. Yusuf diiri hati sama saudaranya karena posisi. Karena posisi Yusuf berbeda dengan saudara-saudaranya. Yang ketiga, alasan saudaranya membenci Yusuf karena ambisi, jealous of ambition. Kejadian 37 ayat yang kelima mengatakan demikian. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Yusuf itu dapat mimpi yang beda dari keluarga. Yusuf punya mimpi yang berbeda. Dia dapat favor yang berbeda. Bahkan firman Allah mengatakan bahwa Allah menyertai Yusuf. Bukan saja Allah memberi mimpi yang berbeda, tapi Allah menyertai Yusuf. Kadang-kadang perkenanan Tuhan, favor of God, orang lihat kita kok berhasil, orang lihat kita kok maju, orang lihat kita kok apa-apa nih kerjaannya sukses, kok berbeda, pencapaiannya berbeda, penghasilannya berbeda, posisinya berbeda. Hal itu bisa bikin orang iri hati. Jadi mungkin saudara bingung atau bertanya-tanya, kok saya dibenci sih, padahal saya nggak pernah jahat sama dia. Kok saya dijahatin sih, padahal saya nggak pernah ganggu dia. Kadang-kadang bukan orang benci sama kita, kadang-kadang bukan karena kita melakukan sesuatu, no. Tapi kadang-kadang karena orang lihat kita berhasil aja. Kadang-kadang orang lihat karena kita sukses aja. Kadang-kadang mungkin orang bingung, kok bisa ya sama-sama satu tongkrongan, sama-sama satu angkatan, mulai sama-sama, kok hasilnya berbeda. Yusuf mengalami hal tersebut. Agar hari ini kalau saudara mengalami sakit hati atau saudara mengalami hal yang buruk karena orang benci sama saudara, kiranya firman hari ini bisa membuka perspektif saudara. Bahwa bisa jadi karena kau sukses, karena Tuhan berkenan sama engkau, karena posisimu lebih tinggi, engkau dibenci. Ketika kita mengerti kebenaran ini, maka kita nggak akan marah. Kita akan lebih mengerti dan kita akan lebih mudah menghadapi. Justru kita akan berbelas kasihan. Kiranya firman ini boleh membuat saudara mengerti dan memahami bahwa ketika saudara dalam posisi atas, dalam posisi berhasil, dalam posisi sukses, hati-hati. Ada orang-orang yang akan dipakai oleh iblis untuk iri hati sama saudara, untuk nyerang saudara, agar ketika saudara mengerti ini, saudara bisa menjalani kehidupan saudara dengan lebih kuat dan tidak membalas membenci, justru penuh dengan belas kasihan sama orang tersebut. Saya berdoa siapapun yang menyaksikan acara hari ini, kau diberkati Tuhan. Kau menjadi orang yang sukses, kau menjadi orang yang berhasil, tapi di saat kau sukses dan berhasil, kau juga bisa mengangkat rekan-rekanmu, teman-temanmu, untuk boleh mengalami keberhasilan kau.
yang punya surga, crazy in love with you. Dan sama-sama kita mau datang sama Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekatan kasih-Mu. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari sekali lagi dengan iman dalam tinggal dalam indahnya dekapan kasih.